Hello, welcome back to my YouTube channel Jelema Kupit Manusia Sipit. Oke, kali ini saya akan berbagi bagaimana cerita saya dan istri bisa lulus tes CPNS di satu instansi, bahkan di tempat yang sama. Jadi cerita bermula saat ada bukaan tes CPNS itu tahun 2018. Nah, karena saya adalah sarjana pendidikan, begitu juga dengan istri. Jadi saya sarjana pendidikan kimia dan istri adalah sarjana pendidikan matematika, sehingga tentu saja kami melamar di bidang pendidikan. Jadi kami melamar jenjang SMA, dan itu adalah di bawah pemerintah daerah Provinsi Bali. Jadi kami memutuskan untuk melamar di provinsi. Nah, saat-saat yang paling menentukan di dalam proses tes CPNS di 2018 itu adalah pemilihan lokasi. Nah, jadi pemilihan lokasi ini sangat penting ya. Jadi kalau dulu kita bisa tahu, tahun 2018 kita bisa tahu berapa jumlah yang melamar di suatu tempat. Jadi waktu itu saya melamar di SMA Negeri 1 Atap Klumpu, Nusa Penida, dan itu bersama-sama istri. Kenapa saya memilih di sana? Karena di sana adalah satu sekolah yang membutuhkan baik matematika dan kimia. Jadi itu adalah salah satu sekolah ya. Nah, kenapa pertimbangan kedua juga adalah kebetulan saya itu senang berwisata ke Nusa Lembongan. Jadi kawasan Kepulauan Nusa Penida itu ada 3 pulau yang besar ya. Yang pertama yang paling besar itu Nusa Penida, lalu ada Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Jadi ketiganya merupakan tempat wisata yang terkenal di seluruh dunia ya, dan terkenal dengan Kelingking Beach, lalu ada Diamond Beach, ada Crystal Bay, lalu ada banyak lagi, ada Bukit Teletubbies, ada Manta Point dan sebagainya. Nah, kenapa saya memilih di sana? Salah satunya adalah itu tadi, dia adalah tempat wisata yang booming. Di samping itu juga kalau kita berbicara kepulauan, apa dugaan saya dulu itu pasti lebih sedikit yang melamar. Tapi banyak juga orang yang berpikiran seperti itu, sehingga waktu itu justru pelamarnya banyak. Jadi untuk kimia yang melamar di SMA 1 Atap Klumpu itu 21 orang, dan yang melamar matematika di sana itu jumlahnya 18 orang. Jadi banyak juga gitu ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pendaftaran. Jadi saya yang memutuskan, jadi berdasarkan mungkin dapat hidayah, dapat pencerahan. Nah, saya memutuskan melamar di SMA Negeri 1 Atap Klumpu, dan saya juga mendaftarkan istri. Jadi istri sama sekali tidak tahu dia dilamarkan di mana. Jadi itu saya yang menentukan. Jadi bukan monopoli dan diktator ya, bukan diktator, tapi dia sendiri yang menyuruh saya untuk memilihkan di mana baiknya, karena istri saya bilang ngikut suami saja. Nah, akhirnya saya melamar di sana, dan ternyata saat awal mendaftar itu masih kelihatan 3 yang melamar, tetapi setelah penutupan jadi ketahuan kimia 21, matematika 18. Sehingga pada saat tes SKD, jadi tes pertama itu namanya tes SKD, jadi ada tes wawasan kebangsaan, lalu ada tes kepribadian, dan tes intelektualnya ya, pengetahuannya itu dites, dan ternyata saya hanya mendapatkan peringkat 3, sedangkan istri itu sudah mendapatkan peringkat 2, sehingga masuk 3 besar, dan itu harus dites lagi ke tes SKB. Nah,
tes SKB ini itu apa ya, sebenarnya peluang besar bagi saya karena saya ngajar les sana kemari, jadi materi itu sebenarnya ya relatif kita kuasai. Namun istri itu punya tantangan sendiri karena kita punya balita gitu ya, yang harus mendapat perhatian juga lebih banyak, jadi ibunya lebih sedikit mendapatkan waktu untuk belajar gitu ya, untuk mempersiapkan tes SKB itu. Nah, pada saat tes SKB, jadi tes SKB itu isinya adalah materi-materi yang terkait dengan jabatan yang kita lamar. Jadi kalau saya melamar guru ya, jadi guru ahli pertama kimia gitu ya. Jadi tes-tesnya adalah meliputi materi-materi kimia, juga materi-materi yang terkait dengan pedagogi ya, pedagogi, profesional, sosial, pokoknya hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, dari hasil tes SKB, kebetulan juga peserta SKB yang lain pada mapel saya kimia dan mapel matematika itu tidak ada yang memiliki golden ticket. Jadi sertifikasi itu punya sertifikat pendidik itu tidak ada. Jadi sebenarnya itu golden ticket yang sangat penting sebenarnya ya. Itu sebuah penghargaan negara kepada teman-teman yang telah mengikuti pendidikan profesi setelah mengikuti kegiatan mengajar di daerah 3T gitu ya. Ternyata di formasi yang kita lamar itu tidak ada yang memiliki. Jadi ya sangat bersyukur juga, ini mungkin nasib juga yang membawa ke sana. Nah, kita mengikuti tes SKB, ternyata setelah di luar kita bisa melihat layar langsung ya. Jadi syukurnya sistem tes CPNS yang saya ikuti tahun 2018 dan saya yakin kedepannya itu sudah sangat terbuka. Jadi begitu kita tes selesai, hasilnya langsung dapat kita lihat. Dan karena kita sudah tahu bahwa kita dites antar 3 orang dan sistem menghitungnya juga sudah diberikan gitu ya, jadi sudah diinformasikan pemerintah bagaimana pembobotan antara SKD dan SKB, jelas kita sudah bisa menghitung. Dan dari layar saya mencari nama-nama rival atau saingan saya, itu ternyata dari saya yang peringkat 3 itu mampu melampaui sehingga saya bisa dapat peringkat pertama ya. Juga dengan istri yang saat itu peringkat 2 ternyata juga bisa meraih peringkat pertama. Itu yang menyebabkan kami suami istri berhasil lolos di instansi dan penempatan yang sama, yaitu di SMA Negeri 1 Atap Klumpu, Nusa Penida, Provinsi Bali. Ya, mungkin hal yang seperti ini langka atau mungkin jarang ditemui, di mana suami istri bisa lolos bersamaan dan ditempatkan di suatu instansi yang sama. Banyak yang menyatakan seperti itu. Banyak juga yang bilang istilahnya double kill ya, jadi berhasil keduanya di tempat yang sama. Jadi sesungguhnya tips dan trik sih sebenarnya tidak ada, cuma saya yakin semua akan memberikan tips dan trik yang sama, yaitu persiapkan diri kalian dengan baik, jangan sampai grogi. Bahkan juga pada saat tes upayakan hadir lebih awal, kalau bisa hadir H-1 sebelum pelaksanaan tes, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesiapan mental kita. Jangan sampai terlambat, jangan sampai lupa membawa sesuatu yang disyaratkan gitu ya. Ya itu kalau kita lupa sesuatu, lupa membawa sesuatu, itu bisa membuat mental kita down, itu jangan sampai. Terus banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa. Lalu dalam mengerjakan soal juga jangan ngotot, kalau tidak ketemu jawabannya langsung loncat ke soal berikutnya, tidak ketemu loncat berikutnya ya, tidak yakin juga silahkan lewati gitu ya, nanti kita bisa ulang terakhir.
Yang penting kita mengumpulkan dulu pundi-pundi nilai yang kita yakin benar gitu ya. Yang terakhir tentu adalah itu pengaruh dari nasib. Jadi banyak berdoa, minta restu ke kedua orang tua. Kalau nikah juga minta restu ke mertua. Saya yakin doa orang tua itu juga luar biasa, dan saya sudah membuktikannya. Apa ya? Saya rasa ini juga terkait dengan kalau dalam keyakinan saya itu adalah karma ya. Jadi selain karma, ini juga sudah takdir gitu ya, sudah reta itu hukum alamnya. Saya dan istri harus selalu bersama, bahkan bekerja pun di tempat yang sama, di satu sekolah yang sama, di instansi yang sama. Ya itu memang sudah suratan takdir dan garis jodoh sih menurut saya. Jadi mungkin itu cerita saya terkait dengan bagaimana pengalaman saya lolos tes CPNS Provinsi Bali tahun 2018. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan, menyaksikan juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.